Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas tentang persamaan irasional. Jadi, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana A sama B-nya itu adalah bilangan bulat dan B-nya itu tidak sama dengan 0. Contoh, misalkan di sini kita punya akar 2. Nah, kalau kalian hitung di dalam kalkulator, maka akar 2 itu bernilai 1,4142135 dan seterusnya, panjang banget. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa bilangan irasional itu adalah bilangan yang hasil akarnya itu bukan bilangan bulat. Seperti contohnya tadi akar 2. Kalau misalkan akar 4, itu kira-kira bilangan irasional bukan? Bukan ya, karena akar 4 itu bernilai 2. 2 itu adalah bilangan bulat. Jadi bukan bilangan irasional. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengenal mana aja sih bilangan yang termasuk persamaan dalam irasional. Nah, di sini untuk soal nomor 1, X akar 18 sama dengan 6. Nah, di sini kalau kita jabarkan X 2 kali 9 sama dengan 6, kemudian 9-nya keluar ya, akarnya menjadi 3, akar 2 sama dengan 6. Nah, ini di dalam akar itu tidak ada variabel X, sehingga apa? Sehingga nomor 1 itu bukan persamaan irasional. Selanjutnya untuk nomor 2, 3 akar X sama dengan 8. Menurut kalian persamaan irasional bukan? Ya, jawabannya adalah persamaan irasional. Kenapa? Karena di dalam akar itu ada variabel X. Selanjutnya, akar 49 X kuadrat sama dengan 12. Oke, kira-kira menurut kalian ini persamaan irasional atau tidak? Ya, jawabannya bukan ya. Kenapa? Karena 49 itu bisa keluar menjadi 7, X kuadrat bisa keluar menjadi X sama dengan 12. Jadi, ini bukan persamaan irasional. Selanjutnya, nomor 4, kira-kira merupakan persamaan irasional atau tidak? Ya, karena di sini ada variabel X, jadi ini merupakan persamaan irasional. Selanjutnya, untuk nomor 5, akar 2X min 3 sama dengan akar X plus 1. Nah, nomor 5 juga merupakan persamaan irasional ya, karena di dalam akarnya itu ada variabel X-nya. Jadi, kesimpulan dari ciri-ciri persamaan irasional itu adalah yang pertama, ada tanda sama dengan, ya. Kemudian yang kedua, variabelnya ada di dalam akar. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari persamaan irasional. Oh, satu lagi ya, kita tambahkan. Jadi, mungkin lanjutan dari nomor 2, tidak bisa tanda, tidak bisa ditarik nilai akarnya. Maksudnya gimana? Tadi kan kita punya yang mana ya tadi? Yang ini nih. Ini kan variabel X-nya itu ada di dalam akar, tapi dia bukan persamaan rasional. Kenapa? Karena 49X kuadrat itu bisa ditarik nilai akarnya. Jadi nggak boleh gitu ya. Jadi persyaratannya ada 2, tapi yang nomor 2 tadi ada tambahan tidak bisa ditarik nilai akarnya. Oke. Kemudian di sini ada bentuk umum untuk persamaan irasional. Yang pertama, jika ada akar fx sama dengan c, maka syaratnya seperti ini. Kemudian bentuk kedua juga seperti ini, hampir sama ya tandanya ya. Yang ketiga juga seperti ini. Mungkin nanti lebih jelas saat kita di soal ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor pertama. Jadi tentukan penyelesaian persamaan irasional berikut. Oke, ini kan masuk ke dalam bentuk akar fx sama dengan gx, ya kan?
di mana nanti punya syarat fx-nya lebih besar daripada 0 dan gx-nya itu lebih besar daripada 0 juga. Nah, yang pertama untuk menghilangkan akar, jadi kita harus menghilangkan akarnya terlebih dahulu. Hilangkan akar, maka kedua ruas dikuadratkan menjadi 5x min 1 sama dengan x min 3 itu harus dikuadratkan. Kanan kiri harus dikuadratkan agar tidak mengubah nilai. Maka nanti menjadi 5x min 1 sama dengan x kuadrat min 6x plus 9. Ini kamu jabarkan. Kemudian kita geser menjadi x kuadrat min 6x min 5x plus 9 plus 1 sama dengan x kuadrat min 11x plus 10. Selanjutnya kamu faktorkan menjadi x min 10 sama x min 1 sama dengan 0. Maka didapatkan x sama dengan 10 atau x sama dengan 1. Nah, kita buat garis bilangan 1 sama 10. Ini adalah garis bilangan yang pertama. Selanjutnya, tadi kan kita punya syarat, ingat. Berarti syarat yang pertama itu adalah fx lebih besar sama dengan 0. Fx-nya kita masukkan yaitu 5x min 1 lebih besar daripada 0, maka x lebih besar dari 1/5. Kita gambarkan seperti ini, karena lebih besar berarti arahnya ke sana. Oke, ini adalah garis bilangan yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah gx lebih besar sama dengan 0. Gx-nya adalah x min 3 lebih besar sama dengan 0, x lebih besar sama dengan 3. Berarti kita arsir, lebih besar berarti ke kanan ya, seperti ini. Nah, ini adalah persamaan garis bilangan yang ketiga. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil, kita akan melakukan irisan penyelesaian. Irisan penyelesaian. Jadi yang pertama, tadi kan kita punya angka 1 sama 10 dari yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kita tahu lebih besar daripada 1/5, ya kan? 1/5 tuh nilainya 0,2, berarti sekitar di sini. Anggaplah di sini 1/5, kita arsir ke kanan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk garis bilangan yang kedua itu lebih dari 3. 3 kan di sini. Lebih dari 3 berarti seperti ini. Nah, dari bilangan 1 sama 10, kira-kira mana yang terarsir semua oleh garis bilangan? Jawabannya yang 10 ya. Jadi nanti penyelesaiannya itu adalah x sama dengan 10. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Jadi langkah pertama, sebelum itu kita jabarkan dulu, ini masuk ke dalam bentuk umum yang akar fx sama dengan c, dimana syaratnya itu adalah fx lebih besar sama dengan 0 dan c-nya itu lebih besar sama dengan 0. Langkah pertama, kita kuadratkan kedua ruasnya, yaitu x kuadrat plus 2x min 15 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Menjadi x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 9. Kemudian x kuadrat plus 2x min 15, terus 9-nya kita pindah ruas menjadi min 9. Berarti totalnya adalah minus 24 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi x min 4 sama x plus 6 sama dengan 0. Jadi x-nya itu adalah 4 atau x-nya adalah minus 6. Nah, kita gambarkan dulu. Di sini ada minus 6, lalu di sini ada 4. Ini adalah persamaan garis bilangan yang pertama.
Lalu selanjutnya kita punya syarat. Syaratnya adalah fx itu lebih besar sama dengan 0. Berarti x kuadrat plus 2x min 15 lebih besar sama dengan 0. Kita faktorkan dapat x plus 5 sama x min 3. Seperti ini. Kemudian x-nya didapatkan minus 5 sama x-nya sama dengan 3. Kita gambarkan di dalam garis bilangan. Ini ada minus 5, ini ada 3. Kemudian kita uji nilai plus minnya. Misalkan kita ambil bilangan di kirinya minus 5, yang banyak juga nggak apa-apa, misalkan minus 10. Minus 10 masukkan ke dalam sini. Minus 10 ditambah 5 hasilnya minus. Kemudian ini minus 10 dikurangi 3 hasilnya juga minus. Minus dikali minus hasilnya positif. Berarti area sini itu akan positif. Alhasil area setelahnya itu akan negatif dan sebelahnya lagi itu akan positif. Nah, karena tandanya itu lebih besar daripada 0, maka kita akan memilih yang positif. Berarti yang diarsir seperti ini. Oke, sampai situ paham ya? Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita masuk ke irisan penyelesaian. Kita gambarkan pada garis bilangan. Di sini ada minus 6, di sini ada 4. Kita buletin. Kemudian ada minus 5 sama 3. Yang diarsirkan minus 5 ke sini ya. Kemudian 3 juga ke sana. Artinya apa? Yang masuk ke dalam arsiran min 6 atau 4. Kedua-duanya ya. Berarti nanti penyelesaiannya X sama dengan minus 6 dan 4. Kurang lebih seperti ini.